Minimal kamu buat tim 10 orang, 10 orang ini bergerak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Si ini mah punya keahlian poni forklift, si ini mah punya keahlian melas, si ini mah punya keahlian di bidang keren, si ini punya keahlian di bidang lainnya. Masing-masing punya keahlian nih, masing-masing punya keahlian. Tapi miliknya pasti berbeda. Kemudahan pasti berbeda. Nah, 10 orang nih, tim kamu ini yang kamu bentuk nih, bergerak bareng bergerak. Pertama pergerakannya itu adalah kamu menyeleksi apa? Menyeleksi perusahaan yang kamu layak untuk dilamar kerja. Tuh, satu tuh ya. Nah, cari perusahaan sejumlah 10. Ya kan? Karena jumlah anggota kalian adalah 10 orang. Tuh 10 orang tuh, 10 orang nih. Nah, 10 orang masing-masing nanti satu perusahaan. Tapi satu perusahaan itu digerebek dengan didatangi dengan 10 orang. 10 orang ini sepakat mendorong satu orang itu supaya masuk perusahaan itu. Ya kan? Pak, saya nitip kawan saya, ini saudara saya, ini jujur kawan saya, ini jujur saudara saya. Dia ini sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri. Dia menghidupi anak istrinya. Tolong Pak dibantu. Untuk pekerjaannya silakan Bapak lihat lamarannya. Jangan sampai ya itu orang sini bisa disia-siakan. Kasihan dia Pak. Tolong bantu dia. Makasih. Sampai kepada Bapak. Waalaikumsalam Pak. Oh, engkau si cikun disipakan pindah perusahaan lain maning. Sama kalimatnya. Pak, ini adalah bapaknya sudah meninggal. Ini punya adik. Dia ini lulus dari SLT, pengen kuliah nggak punya biaya Pak. Adiknya sekarang masuk SD yang kecil. Yang kedua masuk ke SLTP, SMP Pak. Dia punya dana. Dari mana dia akan menghidupi adiknya? Mencolokkan adiknya kalau dia nggak kerja. Nah, ini kakaknya ini ingin kerja supaya bisa meneruskan pendidikan adiknya. Itu. Terus, nah ini dibangun supaya mereka juga berpikir, ya kan? Bahwa hidup itu butuh makan, butuh biaya. Ya kan? Jadi dia ditembak tuh hati niku. Engkau manjin tekan perusahaan maling. Sampaikan. Pak ini, anak ini adalah bapaknya lagi dirawat rumah sakit. Pakai BPJS. Itu. Ibunya sudah tua. Kasihan Pak ini kerja. Dia punya adik. Kalau bulan ini dia nggak bayar SPP, adiknya dikeluarkan dari sekolah Pak. Bapak kan pimpinan di sini. Kalau itu perusahaan, tolonglah terima saudara saya nih Pak. Saya nggak jadi masalah nggak kerja Pak. Asal saudara saya ini tolong diterima. Ini lamarannya, tolong perhatikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Itu. Dan itu bukan memaksa, bukan. Karena kewajiban perusahaan memberikan pekerjaan pada masyarakat terdekat. Ngerti kan? Nah, itu polanya. Polanya begitu. Ya. Nah, itu tolong coba dikaji oleh kamu. Kemudian kamu nanti kita sama-sama nanti kita ngobrol, kita praktek. Sekarang udah nggak zamannya berpikir itu, nggak zamannya mau berpikir bagaimana menekan, ya. Saya jalani ya, antar kawasan. Jadi tidak sampai bertemu ke pimpinan, hanya sebatas di pos. Ya, baik saya jawab ya. Makanya kalimatnya tolong sampaikan pada pimpinan Bapak. Sampaikan pimpinan Bapak. Makasih Pak. Bapak rumahnya di mana? Boleh saya datang ke rumah Bapak? Ke rumah Bapak. Saya ingin silaturahmi di rumah Bapak. Gitu kan? Itu. Sampaikan salam dari sini. Sampaikan salam dari Pak Ustadz. Jangan khawatir, sampaikan. Mudah-mudahan mereka kenal ke sini. Kalau saya nggak punya kepentingan, saya bukan pengusaha. Saya juga bukan politikus. Nggak pernah jual suara, ya kan? Saya punya kepentingan pada kalian itu supaya kalian itu kerja.
Saya tidak mau melihat Cilegon ini selalu dijadikan kambing hitam oleh para pemain. Karena kebodohan itu, pengangguran itu bisa dijadikan barang jualan. Jangan main-main. Artinya apa? Tenaga kerjanya bisa murah. Kalau kamunya pinter, jelinger, kreatif, aktif, bisa naik kelas kita di Cilegon itu. Negara maju itu, ya kan? Nggak mau dibayar sekian-sekian mah. Sehingga kemudian mengambil tenaga kerja dari luar daerah kan, luar negara, ambil dari Asia, ambil dari Afrika untuk kerja di situ. Karena menganggap nilai murah. Betul nggak? Nah kita jangan seperti itu. Kita ngebangun kemajuan itu dengan pendidikan. Lah salah satunya kamu punya saudara, kamu punya adik, kamu punya istri, punya anak. Sekolahkanlah kamu yang tinggi. Tapi pertanyaannya bagaimana kamu bisa menyekolahkan adik kamu, bisa menyekolahkan anak kamu, sementara kamu sendiri tidak mempunyai pekerjaan. Itu jadi masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Kita bicara negara, kita bicara pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan? Kita bicara itu. Mereka juga punya kesibukan. Kita bicara undang-undang, ini buku, ya kan? Masih kalah dengan apa namanya? Dengan hasil rapat pimpinan, dewan pimpinan perusahaan. Masih kalah dengan itu. Makanya kita ajak moralnya. Kita ajak bicara moralnya, hatinya, keyakinan agamanya. Dia akan mati juga. Mau dia akan mati menjadi neraka, buat sengsara sisir pada. Silakan aja. Tapi saya yakin namanya orang hidup ketika mati pasti ingin selamat. Keselamatan itu ada di ukhuwah Islamiyah, di kebersamaan, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi. Ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong untuk kepentingan kejahatan. Kan gitu. Ini sampaikan. Real itu. Real. Adapun pekerjaan apa saja itu. Tuh. Baru ada di kamu sekolahkan, baru anakmu kamu sekolah, kamu latih mentalnya, ilmu itu sebagainya, kamu latih, titipkan. Dorong ke Disnaker supaya memberikan pelatihan, dorong ke lembaga pelatihan kerja gitu, ya. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.